Siang hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Umum Yayasan Jantung Indonesia Ibu Syahlina seputar kegiatan organisasi Yayasan Jantung Indonesia memerangi penyakit jantung dan pembuluh darah di tanah air. Selamat siang Ibu Syahlina. Selamat siang. Apa kabar Bu? Baik. Baik ya. Ya. Ibu ingin tahu kita ini selama ini ya, bagaimana ya cara Ibu untuk menjaga tubuh tetap sehat dan segar, apalagi di usia yang tidak seperti anak muda sekarang ya, Ibu tetap semangat dan tetap memiliki energi tinggi untuk memimpin Yayasan Jantung Indonesia. Ya, kita menjaga kesehatan dengan pola hidup kita kan, lifestyle kita itu yang paling penting. Kebetulan juga saya dari kecil memang suka buah dan sayur. Sekarang ini merupakan program dari World Heart Federation dan WHO bahwa sayur dan buah itu harus setengah dari porsi yang kita makan, dan buah itu 5 kali dalam sehari harus dimakan. Itu sudah dari World Heart Federation dan WHO mengatakan demikian, dan kebetulan menyatu dengan diri saya. Memang saya dari kecil kurang suka nasi, kurang suka yang lain, banyak kan buah dan sayur. Nah, kedua, kita olahraga. Olahraga saya sudah berpuluh tahun ikut olahraga Dr. Sadoso di Senayan, itu setiap pagi senam, jalan di sana, jogging ya sekitar 1 jaman. Tapi sekarang semenjak saya di Yayasan Jantung, saya tidak bisa lagi harus pagi-pagi ke sana. Jadi saya ganti dengan jalan di halaman di jalan di Bukit Golf. Itu kita juga ada grup yang selalu sambil nyanyi, ibu-ibu udah tua-tua juga seumur-umur saya, kita jalan pagi 1 jam, 1 jam setengah begitu. Nah, pola hidup itu yang paling penting, lifestyle itu yang harus dijaga. Secara konsisten. Ya, dan kebersihan juga. Jangan lupa kebersihan. Kenapa kita mudah terkena infeksi? Setiap pergi, setiap kemana, selalu saya cuci tangan. Cuci tangan itu harus yang betul-betul sampai digosok di sini itu. Itu penting sekali. Karena bakteri itu suka numpuk di sini, ya kan? Nah, kalau kita selalu dalam keadaan bersih, nggak terkena penyakit. Ya, saya alhamdulillah jarang terkena penyakit flu begitu. Semenjak saya teratur menjaga kesehatan tangan ini loh. Iya. Itu sangat penting. Iya, itu sangat penting. Lalu mengapa Ibu tertarik dan terinspirasi untuk menjadi ketua Yayasan Jantung Indonesia ya? Apa visi misi Ibu ke depan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Mungkin ada rencana atau target khusus yang ingin dicapai? Ya, kita punya target karena World Heart Federation menyampaikan target 25 to 25 goal. Apa itu? Kematian dini akibat penyakit jantung dan pembuluh darah pada tahun 2025 diharapkan dapat berkurang 25%. Itulah targetnya YJI saat ini. Karena itu saya melakukan revitalisasi organisasi Yayasan Jantung Indonesia dengan mengadakan rapat koordinasi wilayah. Kami bagi menjadi 3 regional karena kita ada di seluruh Indonesia. Jadi regional Jawa di Semarang, regional Sumatera di Medan, lalu Indonesia Timur kemarin baru saja selesai di Makassar. Jadi kami telah menyelesaikan ketiga rakorwil itu yang hasilnya akan dirumuskan oleh tim perumus yang akan nanti disahkan oleh pembina, disampaikan pada cabang-cabang utama dan cabang-cabang hasil dari rumusan tim ini ya. Nah, kita akan merevitalisasi organisasi, program dan keuangan dari Yayasan Jantung seluruh Indonesia. Kira-kira apa yang sudah dicapai ya Bu dalam memerangi penyakit jantung dan pembuluh darah itu? Jadi kami itu ada 4 program. Program promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Untuk program preventif dan promotif kami ada KIE yang akan melaksanakan penyuluhan-penyuluhan, pengertian-pengertian kepada masyarakat bagaimana mencegah penyakit jantung dengan melaksanakan program Heart at Work and Heart at School. Jadi kami datangi sekolah-sekolah, kami memberikan penyuluhan dan melatih mereka senam dan sebagainya. Begitu juga di tempat Heart at Work. Seperti kita pernah ke Medco, kita pernah mendidik pegawai-pegawai Medco bagaimana hidup sehat terhindar dari penyakit jantung dengan bekerja sama dengan PERKI. Apa itu PERKI? Persatuan Dokter Kardiologi Indonesia. Jadi mereka mengirimkan dokter yang memberikan penyuluhan. Nah, dari Yayasan Jantung memberikan gimana senam jantung sehat. Nah, kami ada 6 seri senam jantung sehat. Yang ke-6 akan di launching sebentar lagi di Jambore
tanggal 9 November yang akan datang. Jadi nanti ada kegiatan khusus untuk kesehatan jantung kira-kira? Iya, pastinya. Senam bersama ya? Senam bersama dan berbagai lomba. Kami mengadakan lomba-lomba. Mereka di Jawa itu kan sangat sederhana, hidup di tenda, makan makanan ransum dari tentara, ya kan? Ya, sangat-sangat sederhana, tetapi mereka senang karena bisa bersilaturahmi di sana. Ketemu satu dari Aceh, satu dari Papua akan berkumpul di sana, begitu. Iya. Selama ini Bu, kira-kira apa kendala yang dihadapi ya dalam mencapai misi visi Yayasan Jantung Indonesia? Ya, kendala sih pasti aja ada kan tidak mudah melaksanakan tugas yang berat ini. Kadang-kadang kita mau seperti ke daerah, mereka belum siap menerima kita, ya kan? Kita udah kirim orang ke sana dari Badan Pengembangan Organisasi. Pernah gagal 2 kali di Manado dan di NTT. Gimana kami sudah banyak mati, itu pengurusan, kami ingin menghidupkan kembali. Tetapi akhirnya berhasil saya hidupkan. Seperti kemarin di Sulawesi Utara, mereka sudah lama matikan di situ. Nah, 10 tahun lebih kali. Kemarin saya berusaha keras, sudah terpilih istri Wakil Gubernur Dr. Devi menjadi ketuanya. Dan itu aktif sekali, baru sebulan dia sudah dapat gedung. Dia sudah datang kemari membuka 3 cabang. Nah, memang kita harus mendapatkan orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh ingin berbakti kepada masyarakat, yang punya passion, ingin berbuat buat masyarakat itu. Kira-kira bisa kasih tips nggak sih Ibu, gimana sih supaya kita tuh tidak terkena jantung, apalagi anak-anak muda, perempuan maupun laki-laki itu juga bisa kena ya dengan gaya hidup sekarang ini. Ya, sekarang ini kan lifestyle anak muda itu bukan main kan. Mereka makan junk food, mereka merokok, mereka bahkan narkobaan, ya kan? Nah, nggak olahraga, ya kan? Mengapa? Karena itu sekarang kan banyak terkena serangan jantung. Saya dapat dari dokter dari Rumah Sakit Harapan kita, 24 tahun sudah datang ke harapan kita dengan masalah jantung. 34 tahun meninggal akibat serangan jantung. 40 tahun. Kalau dulu kan tua-tua yang terkena serangan jantung. Sekarang kita yang muda-muda. Karena itu saya sangat tergetar hati saya. Kita harus bekerja keras. Sekarang saya menggerakkan klub jantung remaja yang dulu didirikan oleh bersama-sama Pak SBY tahun 2007, tetapi selama ini belum terlaksana dengan baik. Nah, kemarin ke Makassar saya bawa itu klub jantung remaja. Kita mulai menghidupkan kembali klub jantung remaja itu agar lebih berkembang dan bisa menyampaikan misi dan misi kita kepada remaja ini, karena mulainya dari muda kan. Kalau dari muda udah kita siapkan, jauhkan rokok, seimbang gizi, stres dihadapi, ya kan, teratur olahraga, itu yang penting kan. Nah, itu insya Allah dapat hidup sehat, panjang umur ya. Kita ada lompat tali jantung sehat. Kami mendatangi sekolah-sekolah, melatih SD itu lompat tali jantung sehat. Jadi sebelum mulai sekolah kita minta diadakan lompat tali jantung sekolah oleh guru-gurunya kan. Nah, itu kami mengadakan secara serentak 2 tahun yang lalu pada hari ulang tahun lompat tali jantung sehat, sehingga secara serentak di 10 provinsi. Sehingga kami mendapatkan muri rekor dunia. Lalu ada lagi muri rekor dunia juga untuk senam jantung sehat yang dilaksanakan secara serentak di 17 provinsi. Kemarin yang terakhir muri rekor nasional, pemeriksaan gratis secara serentak di 14 provinsi. Tahun ya sebentar lagi ya. Kira-kira ada rencana bagus, program bagus yang dilaksanakan? Nah, kami itu kan tanggal 9 November ulang tahunnya. Tetapi kebetulan ada yang mau mensponsori. Mula-mula Sari Pasifik, Hotel Sari Pasifik. Yang di Jakarta ya? Yang di Jakarta. Lalu teman-teman di sini, aduh Sari Pasifik udah agak itu gimana, udah kuno gitu kan. Mereka ingin yang lebih baik, mereka cari. Dan itu kita ditawarkan oleh Hotel Mandarin, oleh Grand Hyatt, dan Mawangsa Hotel. Mereka mau mensponsori. Nah, akhirnya kami putuskan di Dharma Wangsa Hotel, karena kami akan meluncing buku yang saya buat 35 tahun Yayasan Jantung Indonesia, Detak untuk Negeri, judulnya itu.
Detak untuk negeri. Itu juga menjadi tema HUT, menjadi tema Jambore, detak untuk negeri. Karena sebetulnya Yayasan Jantung ini sudah berdiri 42 tahun yang lalu. Ketika masih namanya Yayasan Jantung Dewi Sartika. Dan itu kita termasuk salah satu yayasan yang terbesar dan tertua di Indonesia ini. Bayangkan kita ada cabang di tiap kota-kota, 60 cabang kota besar, 30 cabang provinsi. Kita kan ada 33 cabang provinsi kan, kita udah ada di 30 begitu. 3.700 klub jantung sehat itu yang ada di yayasan, di bawah Yayasan Jantung Indonesia. Semangat ya Bu ya. Semangat, harus semangat. Ya. Karena kalau kita berbuat sesuatu untuk masyarakat tuh kita gairah kan. Ada yang kita merasa berhasil. Bayangkan kita operasi anak nih, datang itu anak dengan kurus, biru, ya kan? Sakit jantung. Sakit jantung, jantung bawaan. Kami operasi. 6 bulan kemudian datang mukanya udah memerah, udah segar, udah ceria wajahnya. Lalu berapa tahun kemudian, 10 tahun kemudian, mereka masih kita undang loh. Sudah jadi gadis cantik yang bisa bekerja. Nah, itu kan satu kepuasan tersendiri. Iya. Nyata sekali hasilnya. Lalu kalau Ibu lihat penyakit jantung ini di seluruh Indonesia ya, kebanyakan itu dari daerah mana ya? Nah, kemarin di Sulawesi mengatakan mereka termasuk banyak terkena serangan jantung. Yang saya tahu sebelumnya di Sumatera Barat. Karena kenapa? Pola makannya yang banyak mengandung kolesterol tinggi, lemak, garam, gula. Kita kan sekarang itu hindari gula nomor 1. Gula, garam, dan lemak. Gula itu biar terhindar dari diabetes. Garam itu hipertensi. Lalu lemak itu kolesterol kan. Nah, itu semua kan menyebabkan penyakit-penyakit yang mengakibatkan penyakit jantung. Di awal 5 kali dalam sehari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu Minggu libur. Jalan 1 jam, 1 jam setengah di Bukit Golf itu kan enak, kita jalan pagi, sejuk tempatnya kan. Bawa pohon-pohonan, 1 jam, 1 jam setengah, tergantung deh. Enak sampai sama teman-teman rame-rame, ada Ibu Rita Subowo segala, kadang-kadang ikut sama kami ya kan. Ketua KONI kan dia. Dia tetangga saya itu. Lalu Ibu kira-kira ini enggak apa sih pesan untuk generasi muda ya, supaya mereka terhindar dari penyakit jantung, stroke maupun diabetes ya, apalagi kan sekarang tantangannya lebih berat karena makanannya berbeda dengan di masa dulu. Iya, ya itu ya saya ingatkan kepada generasi muda, sebaiknya hentikan merokok. Rokok itu sangat-sangat berbahaya, mengakibatkan penyakit kanker, jantung, ya stroke, ya semua penyakit yang berbahaya, penyakit tidak menular. Akibatnya oleh rokok nomor 1 kan. Juga makanan dijaga. Makanan itu apa? Kita yang seimbang gizi, yang tidak mengandung lemak yang terlalu tinggi. Jadi junk food itu tuh berbahaya loh, anak-anakku sekalian, sangat berbahaya junk food itu. Kita bukan nggak boleh sama sekali, belilah seminggu sekali kalau kepengen 1 hamburger ya nggak apa-apa, Kentucky Fried Chicken sekali seminggu ya nggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari itu yang berbahaya kan. Jadi kurangilah makanan yang kurang sehat itu. Lalu olahraga. Nah, anak-anak muda sekarang kan malas olahraga. Mereka sebenarnya kumpul-kumpul, begadang, terus malam bangun siang, ya kan? Kapan waktunya olahraga? Terus udah ada kegiatan kan? Jadi nggak ada lagi olahraganya. Nah, kalau kita sudah terbiasa hidup olahraga dari kecil, makanan sehat, ya kan? Ya insya Allah panjang umur, terhindar dari penyakit yang berbahaya. Makna kebahagiaan Ibu dari tahun ke tahun, apakah itu bergeser setelah di usia yang sekarang ini? Kebahagiaan saya memang tergeser ketika suami saya berpulang. Baru tahun yang lalu, tahun 2015, Pak Zuhal pergi meninggalkan saya. Kami sangat berbahagia. Itulah cuman kena sepsis, tapi sepsis itu sampai 3 kali. Pertama lolos, berhasil sembuh, masih di ICU. Mulanya cuma kekurangan magnesium. Beliau tuh bulan puasa sakit, puasa beliau terus sakit kan karena mungkin udah sepuh, lalu puasa kekurangan magnesium. Jadi dimasukin di ICU. Nah di ICU itu terkena infeksi sepsis
sekali sembuh, 2 kali sembuh, yang ketiga nggak sanggup lagi tubuhnya kan. Itulah kebahagiaan saya berkurang semenjak beliau pergi. Kami sangat bahagia dengan anak 3 orang, dengan cucu-cucu 5 orang, dengan menantu-menantu juga yang baik-baik ya. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah bisa mengatasinya. Beliau dulu tuh waktu saya mau masuk di sini sebetulnya masih mikir membiarkan saya sampai berapa bulan, 4 bulan apa baru. Itu pun mengizinkannya ketika saya di Mekah, kita umroh. Saya kan nggak suka cerewet, saya kasih tahu sekali. Kalau beliau diam aja saya nggak respon kan. Ibu Mia minta saya diam aja. Bukan saya yang mau kesini loh. Saya diminta oleh Ibu Mia Hanafiyah waktu itu untuk menjadi ketua umum. Saya bilang nanti dulu ya, saya tanya suami saya dulu. Kalau beliau mau izin, oke. Nggak dijawab-jawab, saya diam aja. Terus kami pergi umroh. Ketika kami umroh, setelah selesai sholat, saya kan berpisah, dia jemput saya. Lalu dia bilang, "Ma, tadi udah Papa doakan Mama," katanya gitu. "Ya, panjang umur ya Pak, sehat ya Pak." "Iya, satu lagi, insya Allah Mama berhasil menjadi ketua umum yang sukses dan sehat dan dapat mengatasi semua masalah dengan baik." Terima kasih Ibu Sahlina atas bincang-bincang sama-sama. hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk Women's Obsession. Para pemirsa, semoga apa yang sudah diceritakan oleh Ibu Sahlina menjadi inspirasi bagi para pemirsa dan mengikuti jejak Ibu Sahlina untuk berbagi kepada sesama.